Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Septiani Fauzia dengan NPM 2234025161123. Saya dari kelas pengantar akuntansi 2 RM06. Dalam video ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan benar atau salahnya sebuah pernyataan. Pernyataan pertama, terdapat dua jenis saham yang dapat diterbitkan oleh suatu PT, saham treasury dan saham prioritas. Pernyataan tersebut benar karena terdapat dua jenis saham yang dapat diterbitkan oleh suatu PT, yaitu saham treasury dan saham prioritas. Pernyataan kedua, pemegang saham preference dapat ikut serta dalam pengambilan keputusan perusahaan. Pernyataan tersebut salah karena pemegang saham preference umumnya tidak memiliki hak ikut serta dalam pengambilan keputusan perusahaan. Saham preference biasanya memberikan hak khusus seperti prioritas dalam pengambilan dividen atau likuiditas, tetapi tidak memberikan hak suara dalam rapat pemegang saham. Pernyataan ketiga, terdapat dua jenis saham preference, yaitu saham preference kumulatif dan saham preference non-kumulatif. Pernyataan tersebut benar karena terdapat dua jenis saham preference, yaitu saham preference kumulatif dan non-kumulatif. Pernyataan keempat, jika dilihat dari nilai yang ditetapkan suatu saham, terdapat tiga jenis saham. Pernyataan tersebut salah karena berdasarkan nilai saham terbagi menjadi dua, yaitu saham biasa dan saham preference. Pernyataan kelima, saham dengan nilai yang ditetapkan, saham yang di surat saham ditetapkan nilai nominalnya. Pernyataan tersebut benar. Saham yang ditetapkan memiliki nilai nominal yang sudah ditetapkan dalam surat sahamnya. Pernyataan ke-6. Untuk saham yang bernilai nominal atau nilai yang ditetapkan, akuntansinya sama, yaitu rekening modal. Saham akan dikredit sebesar nilai nominal atau nilai yang ditetapkan. Pernyataan tersebut salah. Saham dengan nilai nominal atau nilai yang ditetapkan memiliki nilai tetap yang tertera pada surat saham. Akuntansinya tidak selalu sama dengan rekening modal. Pernyataan ketujuh, untuk saham tanpa nilai nominal atau ditetapkan, rekening modal saham akan dikredit sebesar uang yang diterima. Pernyataan tersebut benar. Untuk saham tetap nilai nominal yang ditetapkan, rekening modal saham akan dikredit sebesar uang yang diterima dari penjualan saham tersebut. Pernyataan ke-8, saham preference kumulatif adalah saham preference jika dividen 1 tahun tidak dibayar, maka jumlah dividen ini wajib dibayar pada tahun-tahun berikutnya. Pernyataan tersebut benar. Saham preference kumulatif adalah jenis saham preference di mana jika dividen 1 tahun tidak dibayar, maka jumlah dividen tersebut harus dibayar pada tahun-tahun berikutnya sebelum pembayaran dividen kepada pemegang saham biasa. Pernyataan ke-9, saham preference kumulatif adalah saham preference yang jika dividen 1 tahun tidak dibayar, maka jumlah dividen ini wajib dibayar pada tahun-tahun berikutnya. Pernyataan tersebut benar. Dalam stock split, jumlah modal yang di-store tidak berubah. Yang berubah hanya jumlah lembar saham yang beredar di pasar. Dalam stock split, perusahaan membagi lembar saham yang ada menjadi lembar saham yang baru dengan perbandingan tertentu. Pernyataan ke-10, apabila terjadi stock split, maka harus dibuat ayat jurnalnya. Pernyataan tersebut salah. Stock split tidak mempengaruhi posisi keuangan perusahaan, modal yang di-store atau laba perusahaan. Oleh karena itu, dalam praktek akuntansi, stock split biasanya tidak perlu pencatatan khusus dalam ayat jurnalnya.